Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi sudut Matematika tema 8 kelas 3. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian sudut, jenis-jenis sudut, sudut pada persegi dan persegi panjang, serta mengenal bangun datar. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian sudut. Apa itu sudut? Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik potongnya sama. Coba kita perhatikan gambar ini. Jika ada seorang anak melakukan gerakan hormat seperti ini membentuk sebuah sudut. Nah, kita bisa perhatikan ya, tangannya ini membentuk dua buah garis yang berpotongan. Nah, dua buah garis yang berpotongan itu bisa membentuk sudut. Jadi, sudut itu bisa terbentuk karena adanya dua garis yang titik potongnya sama. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bagian-bagian sudut. Bisa kita perhatikan pada gambar ini, di sini ada dua buah garis yang membentuk sebuah sudut. Dua buah garis ini saling berpotongan di titik B, sehingga membentuk sebuah daerah yang disebut dengan sudut. Jadi, gambar ini merupakan sudut. Dua garis, yaitu AB dan BC, yang saling berpotongan ini disebut dengan kaki-kaki sudut. Jadi, sebuah sudut memiliki dua kaki sudut. Kalau pada sudut ini, kaki sudutnya adalah garis AB dan BC. Titik B disebut dengan titik sudut. Titik perpotongan dari kedua garisnya ini disebut dengan titik sudut. Selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi sudut. Kita perhatikan gambar yang pertama ini. Apakah ini disebut dengan sudut? Iya, kenapa disebut dengan sudut? Karena gambar ini terdiri dari dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Ingat ya, kalau kita mau menentukan itu sudut atau bukan, kita perhatikan dulu apakah dua garisnya ini lurus atau tidak. Kalau tidak lurus, maka bukan disebut dengan sudut. Dan apakah kedua garis berpotongan? Jika iya, maka kedua gambar tersebut termasuk sudut. Nah, kalau gambar kedua ini bukan sudut ya, karena ada satu garis yang tidak lurus dan juga kedua garis tidak berpotongan. Kalau gambar yang ketiga ini bukan sudut ya, karena sudah terdiri dari tiga garis dan salah satunya adalah garis lengkung. Yang keempat ini juga bukan sebuah sudut karena garisnya tidak lurus ya dan tidak berpotongan. Jadi manakah yang merupakan sudut? Yang merupakan sudut adalah satu. Disebut apakah gambar 3? Gambar 3 ini disebut dengan juring lingkaran. Oke, jadi di sini ada pertanyaan, apakah ini termasuk sudut? Kalau kita perhatikan, gambar ini terdiri dari dua garis lurus dan berpotongan. Berarti ini adalah sudut. Jadi jawabannya yang A, termasuk sudut. Apakah ini sudut? Kita lihat ya garisnya ya. Garisnya itu lengkung, bukan garis lurus. Jadi ini bukan sudut. Apakah ini sudut? Kedua garisnya kebetulan lurus nih, tapi sayangnya tidak berpotongan ya. Karena tidak berpotongan di satu titik, maka ini juga bukan sudut. Apakah ini sudut? Kedua garis lurus dan saling berpotongan, berarti ini termasuk sudut. Apakah ini sudut? Kedua garis lurus berpotongan juga, berarti ini sudut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama, ada sudut siku-siku. Contoh gambarnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, sudut siku-siku ini merupakan sudut yang tegak lurus. Kedua garisnya berpotongan tegak lurus. Dan besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi kalau membentuk huruf L seperti ini ya, ini namanya sudut siku-siku. Besar sudutnya 90 derajat.
Contoh sudut siku-siku lainnya seperti ini ya. Selanjutnya ada sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Artinya sudut lancip ini ukurannya lebih sempit daripada sudut siku-siku. Contoh lain dari sudut lancip adalah seperti ini. Contoh lain sudut lancip adalah seperti ini ya. Nah, ini termasuk sudut lancip. Jadi sudutnya itu ukurannya lebih sempit daripada sudut siku-siku. Selanjutnya kita akan bahas tentang sudut tumpul. Gambarnya seperti ini ya, sudut tumpul. Sudut tumpul itu apa sih? Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jadi kalau di gambar itu bisa kita perhatikan ya, kalau sudut tumpul itu ukurannya lebih lebar daripada sudut siku-siku. Contoh lain sudut tumpul seperti ini dan seperti ini. Sekarang kita coba yuk soal-soal tentang mengidentifikasi jenis sudut. Sudut apakah ini? Apakah sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku? Karena ukurannya lebih sempit daripada sudut siku-siku, itu berarti sudut lancip. Jadi sudutnya adalah sudut lancip. Apakah jenis sudut berikut? Sudut berikut, ukuran sudutnya lebih lebar daripada sudut siku-siku. Artinya sudut ini adalah sudut tumpul. Apakah jenis sudut berikut? Ukurannya lebih sempit daripada sudut siku-siku ya. Jadi ini disebut dengan sudut lancip. Apakah jenis sudut berikut? Kalau ini kedua garis berpotongan tegak lurus. Jadi ini termasuk sudut siku-siku. Apakah jenis sudut berikut? Ukurannya lebih lebar daripada sudut siku-siku. Jadi ini adalah sudut tumpul. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sudut-sudut pada persegi dan persegi panjang. Apa itu persegi? Kalau kita perhatikan pada gambar, persegi ini merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Lalu, apa itu persegi panjang? Kita perhatikan gambarnya ya. Persegi panjang ini memiliki ciri-ciri. Persegi panjang memiliki 4 sisi. Sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi, sisi ini dan sisi yang ini panjangnya sama. Begitu juga dengan sisi yang ini dan ini. Ini juga sama panjang. Memiliki 4 sudut yang besarnya sama ya, 90 derajat atau sudut siku-siku. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal beberapa bangun datar. Selain persegi dan persegi panjang, ada lagi bangun datar lain, yaitu segitiga. Kita perhatikan pada gambar ya, segitiga ini merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Segitiga sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Artinya, ketiga sisinya sama panjang dan memiliki 3 sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini merupakan segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang dan memiliki 2 sudut sama besar. Kedua sisi yang panjangnya sama, itu yang ada tanda garis abu-abunya ini ya, panjangnya sama. Dan untuk 2 sudut yang sama besar, itu ada di bagian ini. 2 sudut ini besarnya sama. Segitiga berikutnya adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang, ini panjang ketiga sisinya berbeda-beda, besar ketiga sudutnya juga berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perbedaan segitiga sama sisi, persegi, dan persegi panjang. Yang pertama, banyak sisinya. Segitiga sama sisi itu memiliki 3 sisi.
Persegi memiliki 4 sisi, persegi panjang juga memiliki 4 sisi. Banyak titik sudutnya, segitiga memiliki 3 titik sudut, persegi itu memiliki 4 titik sudut, dan persegi panjang juga memiliki 4 titik sudut. Ukuran sisi yang dimiliki, segitiga sama sisi itu memiliki sisi yang ukurannya sama, jadi panjangnya sama. Begitu juga dengan persegi, persegi juga memiliki ukuran sisi yang panjangnya sama. Nah, untuk persegi panjang itu hanya sisi yang berhadapan yang panjangnya sama. Selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh soal. Bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Kita mau cari bangun datar yang memiliki 4 sisi. 4 sisi yang panjangnya sama. Kalau gambar pertama ini sudah jelas salah ya, karena memiliki 3 sisi. Gambar yang kedua, nah ini benar nih. Ini memiliki 4 sisi dan panjangnya sama. Gambar ketiga, ini benar ada 4 sisi, tapi panjangnya ada yang berbeda ya. Ada yang panjang dan ada yang pendek, jadi yang ketiga ini bukan. Yang keempat, nah ini juga termasuk memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama. Gambar kelima, ini bukan ya, karena cuma memiliki 3 sisi. Hanya memiliki 3 sisi. Selanjutnya, yang ini juga bukan karena panjang sisinya berbeda, dan yang terakhir juga bukan karena panjang sisinya berbeda. Bangun manakah yang memiliki 3 sisi? Kalau sebelumnya kita nyari mana bangun datar yang memiliki 4 sisi, kalau sekarang yang memiliki 3 sisi. Dari gambar ini yang memiliki 3 sisi adalah gambar pertama, gambar kelima. Jadi ada 2 ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa latihan soal yang jenius bisa kerjakan. Apakah jenis sudut pada gambar di bawah ini? Apakah jenis sudut pada gambar di bawah ini? Apakah jenis sudut pada gambar di bawah ini? Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumaHbelajarJenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita, @kakakjenio, untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.